Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan memperkenalkan menu-menu yang ada di aplikasi Smart. Kita saksikan bersama. Let's go. Baiklah teman-teman, mari kita lanjutkan tutorial penggunaan aplikasi Smart. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang inputting yang ada di dua menu, yaitu menu supervisi manajerial dan supervisi guru. Nah, pada menu supervisi manajerial, pada menu ini hanya bisa diakses oleh admin, kemudian kepala sekolah, kemudian pegawai yang disupervisi, kemudian supervisornya atau yang melakukan supervisi. Nah, pada supervisi manajerial ini, menu ini hanya akan bisa diakses oleh pegawai PU tata usaha, mulai dari administrasi pegawai, kemudian keuangan, persuratan sarkas, kemudian untuk yang kesesuaian ini bisa diakses oleh guru BK, kemudian sarpras ini bisa diakses oleh guru yang mengampu atau pegawai yang mengampu bidang sarpras. Demikian juga kurikulum ini bisa diakses oleh pegawai maupun guru yang mengampu bidang kurikulum, begitu dengan humas. Selanjutnya saya tampilkan seperti apa sih data-datanya supervisi manajerial. Untuk yang lain, siswaan keuangan, persuratan sarpras, kurikulum, pola entry-nya sama, tabelnya sama, yang berbeda adalah format instrumennya saja. Nah, maka dari itu saya ambil salah satu contoh saja. Nah, jadi data tabelnya itu seperti ini, ada nomor tahun dan pelajaran kepala sekolah, pegawai, supervisornya. Pegawai ini adalah guru atau pegawai yang disupervisi, kemudian supervisor, skornya berapa, nilai pendidikan dan aksi. Nah, cara mulainya kita klik tambah data. Nah, kemudian inputtingnya seperti ini. Bagian atas ini ada tahun berisi secara otomatis berdasarkan tahun komputer, kemudian sekolah berdasarkan profil, tahun pelajaran juga sama berdasarkan komputer. Jika menu ini diakses pada bulan ini, yaitu bulan April tahun 2025, maka tahun pelajarannya adalah 2024. Kemudian kepala sekolah juga sudah terinput secara otomatis, ini juga sama. Nah, sedangkan untuk nama pegawai ini adalah identitas pegawai yang akan disupervisi. Nah, kita bisa memilih option yang ada di bawah ini atau kita mengetik. Contohnya ini misalnya dulu waktu, maka nicknya akan muncul secara otomatis. Kemudian tanggalnya tanggal berapa, 1 April misalnya, maka akan muncul harinya apa. Supervisor juga sama, misalnya Yani Yudia adalah sebagai supervisor, maka nicknya akan muncul secara otomatis. Kemudian untuk skornya kita memilih teks
tidak ada, kurang lengkap maupun lengkap. Jika tidak ada maka nilainya 0, kurang lengkap 1, lengkap adalah 2. Nah, ini adalah bentuk instrumennya. Coba kita pilih satu aja ya, atau 5 itu ya, kurang lengkap, kemudian tidak ada, lengkap, kemudian lengkap, kemudian lengkap. Yang lain kita biarin saja, tidak berpengaruh. Maksudnya ketika dikosongin maka data tetap bisa disimpan. Kemudian catatan dan saran jika ada, kemudian simpan. Nah, form ini siapa yang mengisi? Yang mengisi adalah berdasarkan kesepakatan, maka yang bisa mengisi bisa pegawai, bisa supervisor, tetapi tetap diverifikasi oleh supervisor. Nah, kemudian kita simpan ya. Nah, setelah disimpan maka data tabelnya akan tampil dengan skor, nilai, dan predikatnya. Kemudian coba kita cetak. Untuk menu aksi sama seperti biasa, ada edit, ada hapus, dan ada cetak. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini tadi nilai-nilainya ketika tidak ada 0, kurang lengkap 1, kalau lengkap adalah 2. Nah, di sini sudah ada penjelasannya, ada predikatnya juga, ada skornya, ada skor maksimalnya. Skor maksimal itu adalah berapa skor yang seharusnya diperoleh. Nah, karena di sini ada 7 maka nilainya adalah 18,42. Nah, untuk tanggal sesuai dengan tanggal observasi yang sudah diinput tadi, guru yang diobservasi, kemudian guru yang mengobservasi ada mengetahui kepala sekolah. Nah, itulah salah satu contoh instrumen manajerial. Kemudian coba kita ke supervisi guru. Nah, menu ini hanya bisa diakses oleh guru dan kepala sekolah serta admin. Untuk TU tidak bisa mengakses menu ini. Nah, contohnya kita akan mengakses menu perencanaan. Kita contoh ini ya, satu aja. Nah, di sini masih kosong. Untuk tabelnya sama dengan yang lain, mulai dari checklist, promosi, semua sama. Yang ditampilkan adalah tahun-tahun pelajaran, semester guru, kemudian NIP, supervisor, nilai, skor, dan predikat serta aksi. Nah, untuk inputtingnya sama saja, hanya tadi bagian atasnya. Kemudian yang berbeda adalah pada identitas guru. Nah, kita contohkan, misalnya kita memilih guru, tipenya otomatis. Untuk kelas berdasarkan data kelas. Nah, setelah milih kelas, kemudian kita akan memilih jenis guru. Nah, guru ini apakah guru mata pelajaran atau guru bimbingan. Nah, untuk mapel berdasarkan data tabel pengampu mata pelajaran. Jika guru tersebut mengajar 1 di kelas 7A, maka yang tampil adalah 1 mapel. Nah, coba kita contohkan, misalnya diganti dengan saya. Nah, saya mengajar di semua kelas, tetapi ada 3 kelas yang mengajar 2 mata pelajaran. Contohnya di kelas 8. Saya contohkan di kelas 8A misalnya. Saya sebagai guru mata pelajaran, kemudian maka mata pelajarnya akan bertambah 3. Saya mengajar pendidikan Pancasila, informatika, dan proyek profil pelajar Pancasila. Jadi mata pelajaran yang tidak saya ampu tidak akan tampil di sini. Nah, kemudian tanggalnya sama dengan tadi, untuk hari akan muncul secara otomatis. Kemudian guru yang mengobservasi, misalnya Lulu yang mengobservasi saya. Kemudian nilainya misalnya lengkap semua, lengkap.
maka nilainya akan menjadi 100. Nah ini nilainya adalah 100, skornya 14. Kenapa 14? Karena poinnya hanya 7. Kemudian predikatnya adalah baik, amat baik. Coba kita lihat cetaknya. Nah seperti ini instrumen cetaknya. Untuk skornya 22 karena tadi lengkap semua, maka jumlah skornya adalah 14. Skor maksimalnya adalah 14, maka nilainya adalah 100 dengan predikat alat baik. Nah, jadi itu teman. Dan untuk instrumen ini yang bisa melihat contoh misalnya pada instrumen manajerial atau instrumen supervisi guru, yang walaupun menu ini bisa ditampilkan pada user guru, tetapi data table ini hanya ditampilkan sesuai data user. Misalnya saya adalah user sebagai Alisa Bikin, kemudian yang disupervisi, kemudian ada supervisor yaitu Lulu Rahma yang melakukan supervisi. Maka data ini hanya ditampilkan kepada Alisa Bikin dan Lulu Rahma. Untuk guru yang lain tidak dapat melihat data yang sudah diinput pada menu supervisi manajerial maupun supervisi sebagai guru, kecuali admin dan kepala sekolah dapat melihat semua data yang sudah diinput. Demikianlah teman-teman tutorial kali ini yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu di sesi berikutnya.